Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mahasiswa PGRI 2022 Diana dengan NIM 22120031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural itu adalah sebuah proses pengembangan potensi manusia yang menjunjung tinggi penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia datangnya dan berbudaya, dari budaya apapun, terus juga suku apapun, agama, etnis, dan aliran yang berbeda. Nah, multikultural ini adalah pendidikan yang berfokus pada potensi manusia itu sendiri walaupun berbeda-beda, baik dari suku, agama, dan lain-lain. Nah, teori pendidikan multikultural sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Jadi berikut beberapa ahli atau pakar yang mengemukakan teori tentang pendidikan multikultural. Yang pertama ada Horace Kallen. Horace Kallen menyebutkan bahwa teori multikulturalnya sebagai pluralisme budaya atau kultural pluralisme. Nah, sedangkan di James Banks itu dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural. Banks sendiri yang meyakini bahwa pendidikannya seharusnya lebih mengarah pada mengajari mereka bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkannya. Nah, kalau Harris Collins tadi tentang budaya, tentang kulturalnya, kalau James Banks itu berkeyakinan bahwa pendidikan itu harusnya mengarah pada mereka itu bagaimana berpikirnya, bagaimana kita cara berpikir tentang sebuah pendidikan, bukan dari apa yang pikiran mereka itu sendiri. Yang ketiga itu dari Bill Martin. Bill Martin menuliskan bahwa isu menyeluruh tentang multikulturalisme bukan sekedar tempat berbagai kelompok budaya, namun harus membawa pengaruh radikal. Nah, yang selanjutnya ada Martin J. Beck Matustik berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Yang keenam ada Judith M. Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya unik di US atau negara lain pun harus juga mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Nah, itu tadi adalah teori pendidikan multikultural dari beberapa pakar. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang 3 teori sosial pendidikan multikultural. Ada 3 teori sosial yang dapat menjelaskan hubungan antar individu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang, agama, etnik, bahasa, dan budaya. Nah, ketiga teori tersebut populer dengan sebutan teori masyarakat majmuk atau komunal teori. Menurut Ricardo L. Garcia, ketiga teori sosial tersebut adalah yang pertama, melting pot 1 adalah Anglo-conformity, lalu ada melting pot 2 ada ethnic sintetis, dan yang ketiga adalah cultural pluralisme atau mosaik analogi. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, pendidikan multikultural itu juga ditinjau dalam 2 mode, yaitu ada diktatik dan metode. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pedagogi. Pendekatan ini digunakan untuk membahas bagaimana mengasuh, membesarkan, dan mendidik peserta didik melalui pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, dalam kaitan ini ada 2 hal penting yang perlu ditekankan, yaitu masalah diktatik dan metodik. Diktatik merupakan cara membuat persiapan pembelajaran dan mengorganisir bahan pembelajaran itu sendiri. Contohnya adalah kurikulum. Nah, yang kedua ada metodik. Kalau diktatik tadi adalah cara membuat persiapan pembelajarannya, perangkat pembelajarannya, sedangkan metodik itu merupakan cara yang harus ditempuh dalam proses transformasi ilmu kepada siswa agar materi dapat dipahami dengan dikaitkan pada manajemen dan strategi pembelajaran dalam pendidikan multikultural. Metodik ini bisa disebut juga sebagai cara mengajarnya. Kalau diktatik itu adalah perangkat ajarnya, kalau metodik ini adalah bagaimana kita mengajar siswa itu sendiri. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tentang pendidikan multikultural, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah solutif dalam rangka menjawab kompleksitas persoalan bangsa.
Pendidikan multikultural merupakan strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pembelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi lebih efektif dan mudah. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita pikirkan ulang untuk adanya pendidikan multikultural di Indonesia termasuk salah satu pilihan penting seiring dengan munculnya keberagaman di berbagai aspek, baik tradisi, kultur, etnik, paham, kelompok atau golongan maupun agama di tengah-tengah kehidupan kita, di samping tuntutan sosial di era global. Oke, sekian penjelasan saya tentang pendidikan multikultural pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cicinggas. Ikut lanjut.